berbagai hal baru di kehidupan kita. Lalu, bagaimana Islam menjawab semua hal ini? Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kartika Sari Siregar. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam dengan NIM 2430200019. Di video kali ini, saya akan membahas satu topik yang sangat penting sekali di dalam hukum Islam, yaitu ijtihad. Di sini kita akan membahas dimulai dari pengertiannya, sumber hukumnya, ruang lingkupnya, dan contoh penerapannya di dalam kehidupan modern. Yuk langsung aja. Nah, pertama-tama apa sih ijtihad itu? Secara bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh. Sedangkan secara istilah, ijtihad adalah sungguh-sungguh seorang ulama atau ahli hukum Islam untuk mencari dan menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan yang belum dijelaskan secara tegas di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi, ijtihad itu bukan membuat hukum baru ya, tetapi menggali hukum dari sumber-sumber Islam untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Lalu, dari mana sih sumber hukum ijtihad itu? Tentu saja yang utama tetaplah Al-Quran dan hadis. Tapi dalam pelaksanaannya, para ulama menggunakan beberapa metode untuk menurunkan dan memahami hukum dari kedua sumber tersebut. Misalnya ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum. Yang kedua, qiyas. Qiyas yaitu menyamakan hukum masalah baru dengan yang sudah ada karena mempunyai alasan yang sama. Yang ketiga, istihsan. Istihsan yaitu memilih hukum yang lebih ringan atau yang lebih membawa kemaslahatan. Yang keempat, maslahah mursalah, yaitu menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umat selama tidak bertentangan dengan syariat. Yang terakhir, urf, yaitu adat kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai Islam. Nah, semua ini menunjukkan bahwa ijtihad itu tetap berpegang pada sumber wahyu, tetapi fleksibel terhadap konteks zaman. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan ruang lingkupnya. Nah, ruang lingkup ijtihad ini juga luas banget ya teman-teman. Seperti di bidang ibadah, misalnya membahas tentang hukum zakat profesi atau penggunaan aplikasi digital dalam penghitungan zakat. Yang kedua di bidang muamalah seperti ekonomi, sosial atau hukum. Nah, contohnya itu seperti transaksi online, jual beli saham atau asuransi syariah. Dan yang ketiga di bidang hukum pidana Islam, yaitu ketika para ulama beristihad untuk mencari bentuk hukuman yang sesuai dengan prinsip keadilan di masa sekarang. Tapi perlu diingat ya teman-teman, istihad tidak berlaku untuk bentuk hukum yang sudah pasti, seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, atau larangan berzina. Itu semua sudah tertera jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Sekarang kita masuk ke contoh nyata ijtihad di zaman sekarang. Yang pertama, hukum transplantasi organ tubuh. Nah, para ulama beristihad dan menyimpulkan bahwa mendonorkan organ tubuh itu diperbolehkan jika tujuannya untuk menyelamatkan nyawa manusia dan tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Yang kedua itu penggunaan teknologi digital. Contohnya dalam sedekah atau zakat. Dulu kalau kita ingin memberikan sedekah atau zakat, kita harus memberikannya langsung kepada orang tersebut. Tetapi sekarang kita bisa melakukannya lewat transfer online. Nah, itu juga hasil dari ijtihad para ulama di masa sekarang. Nah, dari sini kelihatan kan bahwa ijtihad itu membuat hukum Islam yang tetap relevan, modern, dan solutif untuk berbagai permasalahan baru. Jadi kesimpulannya, ijtihad adalah usaha serius para ulama untuk menggali hukum Islam dari Al-Quran dan hadis agar ajaran Islam ini bisa tetap diterapkan di setiap kondisi dan zaman. Dengan adanya ijtihad ini, Islam bisa tetap dinamis, terbuka terhadap perkembangan zaman, tetapi tetap berpegang teguh pada nilai-nilai wahyu. Sekian penjelasan singkat ijtihad dari saya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan